Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, suara diskusi dari dunia luar tidak bisa disalurkan ke ruang mimpi. Ansin awalnya berencana untuk menonton pertarungan antara kakaknya dan Loseng, tetapi lawannya tidak mau memberinya waktu. Gadis kecil, berhentilah melihat. Saat prajurit itu menyeringai, aura hantu suram tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Aura hantu itu berubah menjadi tengkorak seukuran kepalan tangan dan terbang menuju Ansin. Namun pertarungan ini terkait dengan kebebasan kakaknya. Jadi bagaimana Ansin bisa berniat bertarung dengan lawannya? Tapi dia tidak bergerak sama sekali. Sosoknya terus berkibar dan rambut panjangnya terus melayang di udara. Tapi sepasang matanya yang indah masih menatap Loseng. Menghadapi gerakan pedang Loseng, Aihu tersenyum heroik. Cahaya kemasan melintas di tubuhnya dan dia benar-benar meraih bilah angin dengan tangan kosong. Segera, bilah angin yang tajam dirobek oleh Aihu. Adapun sambaran petir pada Aihu itu tidak berdampak sama sekali. Kemudian menghadap bayangan hantu yang dilepaskan oleh Loseng, Aihu meninju hantu tersebut dengan keras, sehingga bayangan hantu itu dihancurkan berkeping-keping dengan satu pukulan. Setelah mengambil langkah pertama Loseng, Aihu maju selangkah dan terbang menuju Loseng. Namun ekspresi Loseng acuh tak acuh, tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya. Begitu dia masuki kondisi pertempuran, Loseng akan fokus pada pertempuran di depannya dan tidak terlalu banyak berpikir. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 bayangan muncul di tangan Loseng. Melihat bayangan dewa hantu yang melonjak, Aihu meraung dan cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih terang. Kemudian seluruh tubuhnya seperti manusia emas dengan cahaya yang menyilaukan. Meskipun bayangan hantu Loseng tajam, selama dia mendekati Aihu, dia akan langsung dihancurkan olehnya. Bahkan tidak dapat menyakitinya sama sekali. Hukum emas Aihu telah dikembangkan ke tingkat yang baik. Mungkin akan sulit bagi Loseng. Komentar seorang penguasa istana. Tetapi pemilik istana lainnya menggelengkan kepalanya dan berkata, belum tentu, karena Loseng dapat melintasi kolam api. Dia pasti memiliki beberapa rahasia yang tidak diketahui. Dalam 24 putaran uji coba pertama, dia hanya mengandalkan bayangan dewa hantu. Aihu mungkin bisa mengeluarkan kartu trufnya, tapi hasilnya sulit untuk dikatakan. Evaluasi para penguasa istana ini secara alami jauh lebih relevan dibandingkan dengan para prajurit istana ke-13. Adapun para prajurit di istana ke-13, mereka terus memuji Aihu. Setelah merobek bayangan hantu Loseng menjadi berkeping-keping, Aihu mengambil langkah dan mulai mendekati Loseng dengan cepat. Pada saat yang sama, hukum waktu lain tiba-tiba muncul dari tubuh Aihu, sehingga situasi di platform telah diperlambat. Jelas, Loseng baru saja memikirkan belenggu hukum waktu Aihu, dan belenggu itu dilepaskan secara diam-diam. Hanya saja hukum waktu ini bertolak belakang dan tidak saling mempengaruhi. Tindakan Aihu hanyalah sebuah ujian, namun hampir tidak dapat dihindari oleh seorang pejuang yang dapat berdiri dalam posisi ini untuk mempraktikkan hukum waktu. Setelah membuka hukum waktu, sesosok Loseng mundur lagi, dan bayangan para dewa hantu terus terjerat. Setiap bayangan para dewa menggunakan tinju yang berbeda untuk mengelilinginya, dan arah yang berbeda. Tidak ada gunanya, kata Aihu sambil tersenyum tipis. Kali ini dia bahkan tidak membuat pertahanan apapun. Tubuhnya seperti banteng liar dan dia langsung menabraknya dan langsung dihancurkan olehnya. Dengan kekuatan tumpukannya, gunung pun akan dengan mudah dirobohkan olehnya. Saya tahu kekuatan Anda pasti lebih dari ini. Jika Anda ingin mengalahkan saya, keluarkan saja kartu truf Anda.
Menghadapi Aihu yang semakin dekat, kaki Lo Sheng seperti angin, bergerak ke samping di sepanjang platform, dan bayangan hantu dilepaskan lagi. Melihat Lo Sheng tetap sama, Aihu menggelengkan kepalanya. Sudah saya bilang pada Anda bahwa gerakan ini tidak ada gunanya, karena Anda bersikeras mengalahkan saya dengan pedang di tangan Anda. Maka saya akan lepaskan senjata Anda. Setelah selesai berbicara, Aihu tiba-tiba mengaitkan tangannya dan cincin emas melingkar tiba-tiba muncul di depannya. Saat cincin emas muncul, Lo Sheng tiba-tiba merasa pedang angin guntur miliknya tiba-tiba memiliki daya tarik yang kuat dan hampir terbang. Bahkan dengan kekuatan Lo Sheng, cincin emas itu hampir membuatnya tidak bisa memegang pedang. Karena daya tarik ini juga membuat jantung Lo Sheng berdetak kencang. Menemukan bahwa cincin emasnya tidak menarik pedang Lo Sheng, Aihu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Tetapi ketika dia berteriak pelan lagi, cincin emas itu tiba-tiba membesar 3 kali lipat, dan daya tariknya menjadi beberapa kali lebih kuat. Kali ini tidak ada ekspresi di wajah Lo Sheng. Meskipun daya tarik ini memang kuat, tapi dengan kekuatan persaingan murni. Siapa yang bisa menjadi lawannya? Saat kekuatan sisik naga mengalir, pedang panjang di tangannya menjadi lebih stabil. Belum lagi gagang pedang yang dipegang oleh Lo Sheng. Bahkan tubuh pedangnya tidak bergetar sama sekali. Hah? Wajah Aihu menunjukkan ekspresi keheranan. Dia mengambil jurusan hukum sistem logam, dan cincin emas tak terbatas yang ditampilkan menggunakan hukum sistem logam. Bahkan hampir dapat melucuti beberapa senjata ajaib di bawah daya tarik seperti itu. Oleh karena itu, dia sangat terkejut karena pedang Lo Sheng tidak dijatuhkan, yang menunjukkan kekuatan orang ini sepertinya cukup bagus. Apakah kekuatan adalah kartu trufnya? Memikirkan hal ini, Aihu menjilangkan tangannya lagi, dan cincin emas itu membengkak lagi. Hukum emas telah dikembangkan ke tingkat yang sangat tinggi, dan dia juga merupakan eksistensi yang sangat mendominasi. Faktanya, setiap hukum asli asalkan digunakan dengan benar, memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Oleh karena itu, ada pepatah di dunia atas, bahwa tidak ada hukum terkuat, yang ada hanyalah pejuang terkuat. Siapa yang kuat atau lemah? Hanya bergantung pada orang yang menggunakan hukum dan teknik ini. Merasakan gravitasi yang tidak dapat dijelaskan, Lo Sheng tersenyum sedikit, dan kekuatan sisik naga dengan cepat mengalir keluar. Jelas, bagaimana dia bisa membiarkan pedangnya diambil oleh pihak lain? Jadi, keduanya saling berhadapan seperti ini untuk beberapa saat, dan mereka hampir berimbang. Saat Aihu bertanya-tanya, dia meraih cincin emas di tangannya, dan dengan sedikit putaran, cahaya emas melesat ke arah Lo Sheng. Dan dia juga dalam keadaan cemas. Sedangkan untuk Ai Anshin, dia telah menggunakan skill tubuhnya secara ekstrim, menghindari serangan lawannya sambil memperhatikan pertarungan di pihak kakaknya. Gadis kecil, berhati-hatilah, jika tidak, Anda akan kalah jika tidak berhati-hati, kata pembudidaya hantu sambil tersenyum. Namun ekspresi Ai Anshin dingin, dia tidak punya niat bertarung lagi. Yang dia inginkan sekarang hanyalah kakaknya menang. Namun pembudidaya hantu ini sangat mementingkan menang atau kalah. Itu juga terkait dengan kebebasannya. Saat perhatian Ai Anshin terganggu, dia menekannya selangkah demi selangkah. Lo Sheng terus menghindari cahaya emas itu. Pada saat yang sama, dia harus mempertahankan tingkat kekuatan tertentu untuk mencegah pedang angin gunturnya tersedot oleh Aihu. Sekarang, bayangan dewa hantu mungkin tidak efektif melawan Aihu. Meskipun keterampilan berbasis emas Aihu sombong, ini tidak berarti bahwa Lo Sheng tidak ada hubungannya dengan Aihu. Dia sepenuhnya dapat menggunakan bayangan dewa hantu untuk bersembunyi, dan dengan kekuatan Sun saat ini, dia menggunakan kekuatan tubuh roh pedang dan dikombinasikan dengan tombak darah kuno Henmai. Hanya perlu satu tembakan untuk membunuh Aihu. Hanya saja identitas Sun sensitif. Dia tidak mempercayai siapapun di sini kecuali Yon Luo. Selain itu, dia benar-benar tidak membutuhkan bantuan Sun dalam kompetisi semacam ini. Memikirkan hal ini, Lo Sheng menyingkirkan pedang dewa Li Feng. Kemudian sosoknya melintas
dan dia benar-benar bergegas menuju Aihu. Bagaimanapun, Aihu ini memaksa Loseng untuk bertarung 1 lawan 1. Melihat adegan ini, senyum tipis muncul di wajahnya. Tubuh jiwa emas yang dikembangkan berdasarkan hukum sistem logam sekuat senjata dewa, ditambah dengan kekuatan ledakan dari teknik pemurnian tubuh. Siapa yang bisa menjadi lawannya dalam pertarungan jarak dekat? Akhirnya, tidak lagi membuang waktu. Aihu tersenyum tipis, tapi Loseng tampak tenang dan tidak berbicara, dan kekuatan di tubuhnya telah terakumulasi sejak lama, dan dia menghadapi Aihu yang diselimuti emas yang bersinar. Tuar! Aihu yang awalnya sangat percaya diri dengan tubuh fisiknya tidak bergeming sama sekali dan juga memukul balik tanpa keterampilan atau trik apapun. Yang mereka berdua lawan saat ini adalah kekuatan tubuh fisik mereka yang mereka banggakan. Tapi saat suara keras datang, ekspresi Aihu tiba-tiba berubah. Jika orang kuat biasa di alam laut dewa didekati oleh Aihu, dia pasti akan hancur berkeping-keping dengan pukulan ini. Di dunia penjahat, ada banyak sekali pejuang yang dipukuli sampai mati oleh pukulan Aihu. Hanya karena tubuh jiwa emas miliknya. Aihu mampu bertahan sampai sekarang. Tapi ketika Aihu bersentuhan pukulan dengan Loseng, kekuatan yang dirasakan sama besarnya dengan laut dan tidak mungkin diukur. Sehingga cahaya keemasan di tubuhnya sekarang menunjukkan tanda-tanda menyebar. Dengan kakinya di atas peron, dia terus mundur ke belakang. Setelah mundur ke tepi peron, sosok Aihu berhenti. Anak ini mampu mengerahkan kekuatan seperti itu dan tubuhnya sebenarnya lebih kuat darinya. Sehingga wajah Aihu menunjukkan keterkejutan dan ketidakpastian. Setiap teknik dan setiap hukum memiliki karakteristiknya sendiri yang berbeda. Dia tidak melihat hukum apa yang diambil Loseng, tapi itu pasti bukan hukum emas. Kebanggaan terbesar dari seorang pejuang yang mempraktekkan hukum emas adalah dirinya sendiri. Tapi, bagaimana Loseng mengolah tubuh fisiknya menjadi begitu kuat? Namun yang tidak dia ketahui adalah Loseng juga sedikit kagum. Dalam pukulan tadi, dia telah menggunakan kekuatan 8.000 sisik naga. Prajurit alam laut dewa biasa mungkin tidak mampu menahan kekuatan 2 atau 3.000 sisik naga. Bahkan Kaisar Perang Dayu dari 4 kerajaan dewa utama masih dipaksa mundur oleh pukulannya. Jika kekuatannya mengenai, saya khawatir itu bisa dibunuh dengan 1 pukulan. Tapi sekarang dia hanya meminta Aihu mundur. Kekuatan Aihu memang lebih kuat dari yang dia bayangkan. Di luar istana kuno, melihat adegan pertempuran ini, para prajurit terus mendesah bahwa pertarungan kekuatan tangan kosong semacam ini memang sangat berdarah, sehingga pertempuran akan ini menjadi lebih seru. Inilah yang Anda andalkan. Aihu mengangguk. Tubuh yang sebanding dengan senjata dewa dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Sangat bagus. Setelah Aihu selesai berbicara, senyuman di wajahnya menjadi semakin kuat dan matanya menjadi semakin serius. Dia menjadi semakin berhati-hati. Namun, saya khawatir Anda tidak akan bisa mengalahkan saya hanya dengan mengandalkan ini. Setelah dia selesai berbicara, retakan muncul di dahinya dan sebuah batu biru kecil muncul di dahinya. Ketika Loseng memperhatikan batu biru itu, ada sedikit kewaspadaan di wajahnya. Pada saat yang sama, suara Sun di benaknya semakin terdengar. Loseng, hati-hati, itu pertarungan abadi Yumen. Pertarungan abadi gerbang Gyo? Apa ini? Loseng bertanya. Sun tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan. Itu adalah sesuatu yang memiliki asal-usul yang bagus. Setelah pertarungan abadi gerbang Gyo dibuka, kekuatannya akan meningkat secara dramatis. Sungguh aneh bahwa warisan api ras manusia Anda benar-benar akan mengatur kesulitan seperti itu. Pada saat yang sama, mata penguasa alam matahari terbenam tertuju pada dahi Aihu. Baik saudara laki-laki maupun perempuan sebenarnya memiliki gerbang giok pertarungan abadi yang langka, dan ini sungguh aneh. Kepala istana lainnya bertanya,
Karena Ai Ansin memiliki takdir untuk bertarung di dunia, di manakah saudaranya? Yan Luo menggelengkan kepalanya. Saya khawatir saya harus meminta seseorang untuk menyimpulkannya, sehingga saya bisa mengetahui penerbangan pertama dan kedua. Lo Sheng tahu bahwa gerbang giok pertarungan abadi ini adalah hal yang luar biasa, dan dia secara alami lebih waspada. Melihat ronde pertarungan jarak dekat berikutnya akan segera dimulai, dia tiba-tiba mendengar teriakan. Pergilah, saya sedang tidak ingin bertengkar dengan Anda. Jika Anda terus mengganggu saya, Anda akan mati. Suara ini datang dari Ai Ansin. Sejak dia melihat kakaknya, dia tidak berniat bertarung lagi, tapi lawannya terus mengganggunya. Mendengar berita ini, Lo Sheng dan Ai Hu juga berhenti di saat yang sama, dan mata mereka terfokus ke sisi lain. Pada saat ini, pembudidaya hantu berubah menjadi kepala hantu yang tak terhitung jumlahnya, membawa aliran angin jahat, mengelilingi Ai Ansin, dan dengan paksa memaksa Ai Ansin ke sudut buta. Gadis kecil, karena ini adalah cobaan, saya harus mengambil tindakan. Jadi sebaiknya Anda mengakui kalah saja. Saat ini, kemarahan Ai Ansin akhirnya pecah, tapi dia melemparkan pedang hijau panjang di tangannya dengan santai, dan seluruh tubuhnya melayang ke udara, menyeret rambut hitamnya. Retakan di dahinya menjadi semakin lebar dan batu biru itu mekar dengan perasaan yang aneh. Serangkaian lingkaran cahaya biru tertinggal di sekelilingnya, dan kemudian titik cahaya kecil muncul dari sela-sela alisnya. Saat dia melihat titik cahaya ini, Lo Sheng merasakan perasaan yang sangat berbahaya di dalam hatinya, yang menunjukkan bahwa titik cahaya ini pasti dapat mengancam nyawa Lo Sheng. Saat berikutnya, titik cahaya tiba-tiba membesar di pupil Lo Sheng, berubah menjadi bola cahaya, dan kemudian meluas lagi membentuk kelompok cahaya. Kelompok cahaya itu setinggi manusia dan langsung membungkus Ai Ansin di dalamnya. Saat ini, kelompok cahaya mulai menyebar dengan cepat. Hanya dalam sekejap mata, seluruh platform tertutupi, sehingga pembudidaya hantu tidak memiliki ruang untuk melarikan diri. Jadi, dia secara alami ditelan oleh bola cahaya. Segera, kelompok cahaya hijau itu meledak dengan cahaya yang begitu menyilaukan, sehingga hampir mustahil untuk membuka mata. Setelah kelompok cahaya besar itu perlahan menghilang, bahkan Lo Sheng tidak bisa menahan untuk tidak menghirup udara dingin. Platform bundar di ruang mimpi ini dibangun di atas pilar-pilar batu, karena ini adalah ruang mimpi. Benda-benda di dalamnya bukanlah benda nyata, tetapi dibuat menggunakan susunan ajaib pola dewa. Sehingga para pejuang secara alami menjadi pertimbangan saat membangun, untuk menahan kekuatan seperti itu. Dalam keadaan normal, platform ini tidak dapat dihancurkan. Mereka telah bertahan dalam pertempuran begitu banyak prajurit sebelumnya, dan tidak ada jejak yang tersisa di platform ini. Dari sini, Anda dapat melihat betapa kuatnya platform ini. Namun setelah cahayanya menghilang, pembudidaya hantu telah menghilang, dan dia mungkin dimusnahkan sepenuhnya. Bersama dengan pembudidaya hantu, seluruh platform telah menghilang. Sekarang hanya tersisa pilar batu kosong di platform. Bagian atas pilar batu telah terkikis oleh cahaya hingga membuat permukaan cekung, melengkung seperti orang yang sedang berlutut dan duduk di dalamnya. Sepotong rambut hitam tersebar di sepanjang pilar batu. Setelah melakukan gerakan ini, dia melihat ke sini dengan wajah agak pucat. Jelas sekali, gerakan tadi menggunakan banyak kekuatannya dan bahkan mungkin telah membayar esensi darahnya. Saudaraku, ayolah! Tapi di ruang mimpi itu hanya proyeksi dan tidak masalah meskipun itu membakar esensi dan darah. Dengan cara ini, Ai Ansin telah melewati ujian terakhir, tetapi lelaki tua berpakaian biasa mungkin mempertimbangkan situasi ini dan tidak membiarkan Ai Ansin meninggalkan ruang mimpi, tetapi membiarkannya tetap di dalamnya untuk menonton pertempuran. Di sisi lain, Pulau Changsu, Rao An sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Dia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Dia tidak peduli apa hubungan antara Ai Hu dan Ai Ansin. Kuncinya adalah Ai Hu ingin mengalahkan Lo Sheng. Sebelumnya dia merasa Ai Ansin tidak sebaik Lo Sheng, tapi sekarang ledakan kekuatan Ai Ansin mengejutkan Rao An.
Di saat yang sama, dia bahkan lebih mengkhawatirkan Aihu. Tapi Anda selalu harus bekerja keras untuk segalanya, dan masih ada 3 titik takdir. Roan menggelengkan kepalanya. Keadaan pikirannya stabil dan dia menganggap enteng hal ini. Aihu tersenyum sedikit. Dia juga sangat senang bahwa saudara perempuannya bisa tumbuh sampai detik ini. Setelah stimulasi pertarungan abadi Yumen, tubuh Aihu menjadi lebih emas. Dia mengepalkan tinjunya dan erat dan kemudian tersenyum bangga pada Loseng. Ayo! Melihat itu, Loseng mengangguk. Faktanya dia juga mengerti bahwa kemenangan atau kekalahan tidak lagi penting. Temperamen Aihu ini sama bangganya dengan Ai Anshin, tapi itu tidak terlalu mengganggu. Setelah akhirnya menghadapi lawan seperti itu, Loseng sangat ingin bertarung, jadi matanya sedikit menyipit. Pada saat yang sama, di atas istana kuno dan langit berbintang tak terbatas di alam laut oranye, beberapa sinar cahaya bintang tiba-tiba muncul. Bintang-bintang ini selalu tergantung di atas alam semesta, bersinar di dunia besar yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja jaraknya terlalu jauh, sehingga biasanya tidak terlihat dan tidak bersinar dengan kilau yang menyilaukan. Tetapi pada saat ini, beberapa cahaya bintang itu menembus jarak jauh dan melesat ke dalam istana kuno ini. Dan hampir pada saat bintang-bintang berkelap-kelip, alis penguasa alam matahari terbenam tiba-tiba terangkat. Bahkan raut wajahnya menjadi semakin aneh. Jangan bilang Loseng ini sedang berlatih tubuh pertempuran bintang. Pemilik istana lainnya juga segera berkata, itu adalah senjata dewa tertinggi yang ditinggalkan oleh penguasa langit bintang. Dari mana Loseng mengajarinya? Bagaimanapun, senjata dewa tertinggi juga merupakan keberadaan yang sangat langka di dunia atas. Dan hanya Tianshun yang bisa menciptakan senjata dewa tertinggi. Lagi pula, kompilasi seni bela diri di dunia ini berdasarkan pada aturan seluruh alam semesta. Misalnya, seni visualisasi untuk memperoleh konsepsi artistik dan inspirasi dari visualisasi segala sesuatu di dunia. Atau menciptakan teknik baru dengan mengandalkan pemahaman mendalam tentang kaidah. Namun seni bela diri biasa hanya melibatkan hukum yang lebih rendah dalam aturannya. Sedangkan bela diri dewa tertinggi melibatkan hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum sebab dan akibat. Begitu keberadaan hukum sebab dan akibat terlibat, itu pasti menjadi hal yang luar biasa. Sama seperti beliung tambang bintang hitam di tangan Loseng. Dia hanya memiliki hukum sebab dan akibat yang tidak cocok untuk pertempuran. Tapi itu sudah cukup untuk dimasukkan dalam 3.000 teratas dari 10.000 monumen roh dunia. Tapi senjata ajaib adalah benda di luar tubuh. Sedangkan senjata dewa tertinggi memungkinkan seseorang mengendalikan hukum sebab dan akibat, dan jaraknya sangat besar. Bagaimanapun, kebijaksanaan makhluk hidup tidak terbatas. Mengontrol senjata dewa tertinggi setara dengan membuka pintu menuju aturan tertinggi dunia yang dapat berkembang hampir tanpa akhir. Begitu senjata tertinggi terbentuk, itu tidak dapat diubah. Dan penguasa alam matahari terbenam pernah menguasai senjata ilahi tertinggi secara kebetulan. Itu juga karena dia melompat dari menjadi penguasa alam. Sekarang, di antara penguasa istana dan wakil master istana dari istana ke-13 yang berada di sini, hanya Yuan Luo yang memiliki seni bela diri dewa tertinggi. Dan alasan mengapa Yuan Luo memiliki seni bela diri dewa tertinggi adalah karena identitas dan latar belakangnya, karena dia keturunan Tianshun. Secara alami memenuhi syarat untuk berlatih seni bela diri dewa tertinggi. Namun, sangatlah sulit untuk mengembangkan seni bela diri dewa tertinggi, dan kesulitan dari setiap seni bela diri dewa tertinggi juga berbeda. Latihan Yuan Luo tentang 1.000.000 jiwa yang terbagi, dan itu adalah untuk membuka jalan bagi pengembangan seni bela diri dewa tertinggi miliknya sendiri. Setelah Loseng mendapatkan tubuh pertempuran bintang, dia juga menghabiskan banyak waktu untuk mengolahnya. Namun dia masih muda dan sejauh ini, dia hanya mengembangkan tubuh pertempuran bintang ke level ketiga. Dan dia memiliki tubuh pertempuran bintang ini masih berupa pecahan.
Meskipun demikian, banyak pemilik istana yang terkejut ketika Lo Sheng menampilkan tubuh pertempuran bintang, dan dia masih bisa menarik beberapa bintang. Xing Chen Tianxun menghabiskan seluruh hidupnya untuk memahami bintang-bintang. Pada saat itu, dia mengerahkan kekuatan bintang-bintang di langit dan berubah menjadi pedang bintang yang patah untuk membunuh klan iblis di seluruh alam. Namun, dia diserang balik oleh takdir kutukan si Mo Tianxun. Rasanya seperti mengubah hidupnya dengan satu kehidupan. Sangat disayangkan kehilangan nyawa seperti ini, dan saya ingat bahwa Xing Chen Tianxun tidak memiliki keturunan, kata seorang penguasa istana dengan tenang. Penguasa alam matahari terbenam menatap bintang-bintang di cakrawala dan kemudian berkata, bagaimanapun dia memiliki kesempatannya sendiri. Ada begitu banyak rahasia dalam diri anak ini, dan saya tidak dapat melihatnya. Jika yang kedua, nak, jangan mati. Akan ada sesuatu di dunia ini. Ada tempat untuknya. Yan Luo tidak berpartisipasi dalam diskusi ini. Orang yang paling mengenal dan tertarik pada Lo Sheng pastilah dia, karena dia tidak bisa menilai takdir Lo Sheng yang tidak memiliki takdir di dunia. Namun ini adalah pepatah yang sering diucapkan oleh mereka yang menyimpulkan takdir. Tapi karena nasib ganda Lo Sheng, jalan masa depannya menjadi semakin membingungkan. Hanya saja penampilan Lo Sheng menjadi lebih menarik. Di ruang mimpi, seberkas cahaya bintang ditumpangkan pada Lo Sheng, dan kekuatan bintang yang terkondensasi padanya menjadi semakin kuat. Bagaimanapun tubuh pertempuran bintang sangat berbeda dari teknik lainnya. Semakin banyak bintang yang dikomunikasikan dengan teknik ini, kekuatannya akan menjadi semakin kuat. Melihat pemandangan ini, ekspresi Aihu menjadi semakin berhati-hati. Pada konferensi Buadao, ketika dia berkonflik dengan putra Feng Wu Tianxun dan mengandalkan identitasnya sebagai prajurit sipil untuk menginjak-injak putra Tianxun yang 2 tingkat lebih tinggi darinya. Jadi berapa yakin dia dengan kekuatan sendiri? Aihu tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertarung tanpa henti dengan seseorang yang tingkat kultivasinya jauh lebih rendah dari miliknya. Sekarang dia mengerti bahwa ada terlalu banyak monster di dunia ini. Tanpa berpikir panjang, cahaya keemasan di tubuh Aihu kembali menyelimuti seluruh tubuhnya, dan batu biru di dahinya terus berkedip dengan cahaya biru samar. Di platform ini, 2 sosok berlari ke arah satu sama lain lagi. Pada saat ini, tangan Ai Ansin terkepal erat dan matanya sedikit linglung. Saudaraku masih terlalu keras kepala. Dan segala macam pikiran yang mengganggu muncul di hati Ai Ansin. Saudaraku, dia pasti bisa mengalahkan Lo Sheng. Biarpun dia kalah, tidak masalah. Yang pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan Anda dari dunia jahat. Pikiran di hatinya bergoyang dari sisi ke sisi. Di satu sisi dia masih memiliki kepercayaan yang kuat pada kakaknya. Tetapi di sisi lain, dia takut dengan kekuatan Lo Sheng yang tak terduga. Terlepas dari apakah Ai Ansin mau mengakuinya, kekuatan tersembunyi Lo Sheng lebih kuat darinya. Itu bahkan lebih menakjubkan dari yang dia bayangkan. War! Di bawah tabrakan ini, cahaya keemasan tiba-tiba menghilang dan kekuatan bintang terus bergetar. Selain cahaya yang menyilaukan, Ai Ansin yang berada jauh tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Apakah Anda menang? Ai Ansin tiba-tiba berdiri dan berdiri di atas pilar batu yang sepi, menunggu cahaya platform ini menghilang. Pada saat ini, beberapa suara teredam datang dari cahaya dan kemudian Ai Ansin melihat sesosok tubuh keluar darinya. Mata Ai Ansin memadat dan ekspresi kegembiraan tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia melihat prajurit yang terbang itu adalah Lo Sheng. Saya melihat bahwa setelah tubuhnya melintasi platform, dia jatuh ke dalam awan dan kabut yang bergulung di ruang mimpi ini. Dengan cara ini, Lo Sheng tersingkir. Aihu berdiri di tengah platform, retakan muncul di tubuhnya, dan mata di bawah alisnya yang berbentuk pedang menunjukkan ekspresi kontemplasi. Saudaraku, Anda menang! Semua kekhawatiran sebelumnya telah teratasi sepenuhnya.
Pada saat ini dalam tantangan ruang mimpi, Lo Sheng gagal melewati ujian terakhir. Setelah mengalahkan Lo Sheng bisa mendapatkan kebebasan. Kegembiraan ganda ini mengalir ke dalam hati Ai Anxin dan dia sangat bersemangat saat ini. Mendengar perkataan Ai Anxin, Ai Hu pun tersenyum tipis, namun senyumannya sedikit enggan. Bisa bebas memang merupakan peristiwa yang membahagiakan baginya dan bertemu kembali dengan adiknya. Dan dia merasakan perubahan besar telah terjadi dalam hidupnya. Tapi di dalam hati Ai Hu, dia bisa melihat dengan sangat jelas. Seperti cermin yang terang, karena pada saat pertarungan, Lo Sheng seharusnya menahan diri. Jelas kekuatan yang baru saja diledakkan Lo Sheng tidak setengah dari sebelumnya, dengan pengamatan tajam Ai Hu. Jika Lo Sheng mengerahkan kekuatan penuhnya, batas kekuatannya jauh lebih dari ini. Namun meskipun saya dikasihani oleh seorang pria kecil ini, saya akan tetap menyelesaikan masalah ini dengannya, kata Ai Hu dengan tenang dalam hatinya. Di istana kuno, mata Lo Sheng tiba-tiba terbuka dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya, dan kemudian dia perlahan keluar dari istana kuno. Meskipun Lo Sheng bukan orang baik, tetapi apakah dia bisa lulus ujian terakhir ini atau tidak? Itu tidak berarti banyak baginya. Ujian terakhir ini hanyalah sebuah tantangan dalam analisis akhir, karena melihat ekspresi menyedihkan di wajah Ai Anxin yang sama dengan ekspresi wajah Loyan, Lo Sheng sedikit tersentuh. Di luar istana kuno, wajah orang tua berpakaian biasa yang melayang di udara juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya, termasuk para penguasa istana. Yuan Luo dan penguasa alam matahari terbenam, semuanya memiliki senyuman aneh di wajah mereka. Jelas mereka semua memiliki kesimpulan dalam hati mereka. Lo Sheng barusan pasti melepaskan airnya. Satu-satunya alasan Lo Sheng melakukan kedap air hanya untuk membantu Ai Hu mendapatkan kebebasan. Secara relatif, Lo Sheng dan Ai Anxin berada dalam hubungan yang sangat kompetitif. Belum lagi Ai Anxin telah berulang kali memprovokasi Lo Sheng. Saya tidak menyangka Lo Sheng ini menjadi orang yang baik. Seorang penguasa istana menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam dunia seni bela diri seleksi alam ini, kebaikan bukanlah suatu keuntungan. Namun penguasa alam matahari terbenam terkekeh dan berkata dengan penuh arti, bagi yang lemah, kebaikan adalah bahaya yang fatal. Tetapi bagi yang benar-benar kuat, kebaikan hanyalah semacam amal. Jelas, setiap ras dan makhluk di dunia ini berada dalam krisis, penuh ketidakpastian dan ketidakstabilan. Membentuk dunia di mana yang kuat memakan yang lemah. Ketika seseorang tidak cukup kuat, kebaikan seringkali dirugikan. Tetapi ketika orang ini cukup kuat, dia akan mundur dan konsesi tidak relevan. Karena fondasinya tidak mudah untuk terguncang. Meskipun Lo Sheng belum mencapai level itu, di mata penguasa alam matahari terbenam, dia akan mencapai titik itu cepat atau lambat. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.